Klinik pribadi Dr. Fajar terletak di sudut yang tenang di pusat kota, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan taman kecil yang asri. Suasana di dalam klinik itu hangat dan nyaman, dengan dinding berwarna pastel dan perabotan kayu yang elegan. Aroma segar dari tanaman hias di sudut ruangan menambah kenyamanan bagi setiap pasien yang datang. Hari itu, seperti biasa, Dr. Fajar memulai harinya dengan semangat, siap untuk memberikan yang terbaik bagi pasien-pasiennya. Dr. Fajar adalah seorang dokter muda berusia 30 tahun, dengan penampilan yang menarik dan karisma yang memikat. Ia dikenal tidak hanya karena keahliannya dalam bidang medis, tetapi juga karena sikapnya yang ramah dan perhatian terhadap pasien. Setiap kali ia memasuki ruangan, pasien merasa tenang dan nyaman, seolah-olah mereka sedang berbicara dengan seorang teman. Hari itu, Maya, seorang wanita cantik berusia 28 tahun, datang untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Ia memiliki rambut panjang yang berkilau dan mata yang cerah, serta senyuman yang mampu membuat siapapun merasa lebih baik. Meskipun ia merasa sedikit gugup, Maya berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa kesehatan adalah hal yang penting, dan ia ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Saat Maya memasuki klinik, ia disambut oleh resepsionis yang ramah. "Selamat pagi, Nona Maya. Dr. Fajar akan segera menemui Anda," kata resepsionis dengan senyuman. Maya mengangguk dan duduk di ruang tunggu, merasakan detak jantungnya yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa antusias untuk bertemu dengan dokter hari ini. Tak lama kemudian, pintu ruangan pemeriksaan terbuka, dan Dr. Fajar muncul dengan senyuman hangat. "Selamat pagi, Nona Maya. Apa kabar?" tanyanya. Suaranya lembut dan menenangkan. Maya merasa seolah-olah semua kegugupannya menguap seketika saat melihat senyumnya. "Selamat pagi, dokter. Saya baik-baik saja, terima kasih," jawab Maya, berusaha untuk tidak terlihat terlalu terpesona. "Silakan masuk," kata Dr. Fajar, mempersilakan Maya untuk duduk di kursi pemeriksaan. Ruangan itu dipenuhi dengan peralatan medis yang teratur dan bersih, tetapi yang paling mencolok adalah suasana hangat yang diciptakan oleh Dr. Fajar. Selama pemeriksaan, mereka terlibat dalam percakapan yang menyenangkan. Maya menceritakan tentang pekerjaannya sebagai desainer interior, bagaimana ia mencintai seni dan kreativitas dalam setiap proyek yang ia kerjakan. Dr. Fajar mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang membuat Maya merasa dihargai. "Desain interior itu menarik sekali. Saya selalu kagum dengan bagaimana sebuah ruangan bisa berubah hanya dengan sentuhan yang tepat," kata Dr. Fajar, matanya bersinar saat berbicara tentang hal yang ia sukai. Maya tersenyum, merasa senang bisa berbagi passionnya. "Ya, saya percaya bahwa lingkungan yang baik dapat mempengaruhi suasana hati seseorang. Saya selalu berusaha menciptakan ruang yang nyaman dan inspiratif." Saat pemeriksaan berlanjut, ada momen-momen kecil di mana mata mereka bertemu. Maya merasakan ketegangan yang tidak terucapkan, seolah-olah ada ikatan yang mulai terbentuk di antara mereka. Setiap kali Dr. Fajar menjelaskan sesuatu, Maya merasa terpesona oleh cara ia berbicara, dengan nada suara yang tenang dan penuh keyakinan. Setelah pemeriksaan selesai, Dr. Fajar memberikan beberapa saran tentang gaya hidup sehat dan pentingnya menjaga kesehatan mental. "Ingatlah untuk selalu meluangkan waktu untuk diri sendiri, Maya. Kesehatan fisik dan mental itu saling berkaitan," ujarnya dengan tulus. Maya mengangguk, merasa terinspirasi oleh kata-kata Dr. Fajar. "Terima kasih, dokter. Saya akan ingat itu," jawabnya, merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan dokter-pasien di antara mereka. Setelah pertemuan itu, Maya meninggalkan klinik dengan perasaan campur aduk. Ia merasa senang karena pemeriksaannya berjalan lancar, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Ada sesuatu yang istimewa tentang Dr. Fajar, dan ia merasa ingin mengenalnya lebih dekat. Beberapa hari kemudian, Maya kembali ke klinik untuk pemeriksaan lanjutan. Kali ini, ia merasa lebih percaya diri. Saat memasuki ruangan, ia melihat Dr. Fajar sedang mempersiapkan alat-alat medis. Ia tersenyum saat melihatnya, dan Dr. Fajar membalas senyumnya dengan hangat. "Selamat datang kembali, Nona Maya. Bagaimana kabar Anda?" tanyanya, suaranya penuh perhatian. "Saya baik-baik saja, dokter. Terima kasih," jawab Maya, merasakan jantungnya berdebar. Selama pemeriksaan,
mereka kembali terlibat dalam percakapan yang menyenangkan. Maya merasa semakin nyaman berbicara dengan Dr. Fajar, dan ia mulai menceritakan lebih banyak tentang hidupnya. Mereka berbagi cerita tentang hobi, impian, dan bahkan pengalaman lucu yang pernah mereka alami. Saat percakapan berlangsung, Maya merasakan ketertarikan yang semakin dalam terhadap Dr. Fajar. Ia tidak hanya melihatnya sebagai seorang dokter, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki kepribadian yang menarik dan penuh perhatian. Setiap kali mereka tertawa bersama, Maya merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Setelah pemeriksaan selesai, Dr. Fajar memberikan beberapa saran lagi tentang kesehatan. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda memiliki pertanyaan atau butuh saran lebih lanjut, katanya, matanya menatap Maya dengan serius. Maya merasa hangat di dalam hatinya. Terima kasih, dokter. Saya sangat menghargainya. Jawabnya, merasa ada ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Saat Maya meninggalkan klinik, ia tidak bisa menahan senyumnya. Ia merasa bersemangat untuk kembali lagi dan bertemu dengan Dr. Fajar. Ada sesuatu yang membuatnya merasa hidup, dan ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih. Hari-hari berlalu, dan setiap kali Maya mengunjungi klinik, ia merasa semakin terhubung dengan Dr. Fajar. Mereka mulai berbagi lebih banyak cerita pribadi, dan Maya merasa nyaman untuk membuka diri. Ia tahu bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa, meskipun mereka masih berada dalam batasan profesional. Suatu hari, setelah pemeriksaan rutin, Maya memberanikan diri untuk mengajak Dr. Fajar berbincang lebih lama. Dokter, bagaimana jika kita bertemu di luar klinik suatu saat? Mungkin untuk minum kopi? Tanyanya, sedikit gugup. Dr. Fajar terkejut sejenak, tetapi senyumnya yang hangat segera kembali. Saya akan sangat senang, Maya. Mari kita atur waktu yang tepat, jawabnya, dan Maya merasa seolah-olah beban berat terangkat dari pundaknya. Dengan perasaan bahagia, Maya meninggalkan klinik, merasakan harapan baru yang tumbuh di dalam hatinya. Ia tahu bahwa pertemuan pertama mereka adalah awal dari perjalanan yang menarik, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Setelah beberapa kali pertemuan di klinik, Dr. Fajar dan Maya sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang terletak tidak jauh dari klinik. Kafe itu dikenal dengan suasananya yang hangat dan nyaman, serta aroma kopi yang menggoda. Maya merasa sedikit gugup, tetapi juga bersemangat. Ia ingin mengenal Dr. Fajar lebih dekat, di luar batasan profesional yang selama ini mereka jalani. Maya tiba lebih awal dan memilih tempat duduk di sudut kafe yang tenang. Ia memesan secangkir cappuccino dan menunggu dengan penuh harap. Saat menunggu, ia tidak bisa menahan senyumnya saat memikirkan pertemuan ini. Dalam benaknya, ia membayangkan bagaimana percakapan mereka akan berlangsung, dan bagaimana ia bisa lebih mengenal sosok Dr. Fajar yang selama ini mengisi pikirannya. Tak lama kemudian, pintu kafe terbuka, dan Dr. Fajar masuk dengan senyuman yang menawan. Ia mengenakan kemeja kasual yang membuatnya terlihat lebih santai dibandingkan saat di klinik. Maya merasa jantungnya berdebar saat melihatnya. Selamat datang, dokter, sapa Maya dengan ceria. Selamat datang, Maya. Senang sekali bisa bertemu di sini, jawab Dr. Fajar, duduk di hadapan Maya. Mereka saling bertukar senyuman, dan Maya merasa suasana semakin hangat. Setelah memesan minuman, mereka mulai berbincang. Maya menceritakan tentang pekerjaannya sebagai desainer interior, bagaimana ia mencintai setiap proyek yang ia kerjakan, dan tantangan yang dihadapinya dalam menciptakan ruang yang nyaman dan estetis. Dr. Fajar mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang membuat Maya merasa dihargai. Saya selalu kagum dengan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang indah. Desain interior itu seperti seni yang bisa dinikmati setiap hari, kata Dr. Fajar, matanya bersinar saat berbicara tentang hal yang ia kagumi. Maya tersenyum, merasa senang bisa berbagi passionnya. Ya, saya percaya bahwa lingkungan yang baik dapat mempengaruhi suasana hati seseorang. Saya selalu berusaha menciptakan ruang yang nyaman dan inspiratif. Jawabnya, merasa semakin dekat dengan Dr. Fajar. Percakapan mereka mengalir dengan lancar, dan Maya merasa semakin nyaman. Mereka berbagi cerita tentang hobi masing-masing, film favorit, dan bahkan pengalaman lucu yang pernah mereka alami. Setiap tawa yang mereka bagi membuat Maya merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang,
dan hanya ada mereka berdua. Saat mereka berbicara, Maya tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang semakin dalam terhadap Dr. Fajar. Ia melihat bagaimana perhatian dan kepedulian Dr. Fajar terhadap orang lain bukan hanya terbatas pada pasiennya, tetapi juga dalam cara ia mendengarkan dan merespon setiap cerita yang Maya sampaikan. Ada sesuatu yang membuatnya merasa aman dan dihargai. Setelah beberapa saat, Dr. Fajar mengalihkan pembicaraan. Maya, saya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang membuat Anda bahagia. Apa yang Anda lakukan di waktu luang? Tanyanya. Matanya menatap Maya dengan penuh minat. Maya berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya suka menghabiskan waktu di alam, berjalan-jalan di taman, atau bahkan hanya duduk di kafe sambil membaca buku. Itu membuat saya merasa tenang. Jawabnya, senyumnya tulus. Dr. Fajar mengangguk, seolah-olah memahami betapa pentingnya waktu untuk diri sendiri. Saya juga suka berjalan-jalan di taman. Rasanya menyegarkan, terutama setelah hari yang panjang di klinik. Katanya, dan Maya merasakan koneksi yang semakin dalam di antara mereka. Saat percakapan berlanjut, Maya merasa semakin terpesona oleh kepribadian Dr. Fajar. Ia tidak hanya tampan, tetapi juga cerdas dan penuh perhatian. Setiap kali mereka tertawa bersama, Maya merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain lebih lama dari yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kafe. Suasana sore itu sangat indah, dengan sinar matahari yang lembut menyinari jalanan. Maya dan Dr. Fajar berjalan berdampingan, berbagi cerita dan tawa. Maya merasa seolah-olah ia sedang berada dalam sebuah film romantis, di mana semua terasa sempurna. Saat mereka melewati taman kecil, Dr. Fajar berhenti sejenak dan menatap ke arah bunga-bunga yang bermekaran. Lihatlah betapa indahnya bunga-bunga ini. Mereka mengingatkan saya bahwa keindahan bisa ditemukan di tempat yang tidak terduga. Katanya, senyumnya hangat. Maya mengangguk setuju. Benar sekali. Terkadang, kita hanya perlu meluangkan waktu untuk melihat keindahan di sekitar kita. Jawabnya, merasakan kedekatan yang semakin kuat. Mereka melanjutkan percakapan, dan Maya merasa semakin nyaman untuk membuka diri. Ia mulai menceritakan tentang keluarganya. Bagaimana ia tumbuh di lingkungan yang penuh cinta dan dukungan. Dr. Fajar mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan komentar yang menunjukkan bahwa ia benar-benar peduli. Saya rasa keluarga sangat penting. Mereka adalah fondasi yang membuat kita kuat, kata Dr. Fajar. Matanya menatap Maya dengan serius. Maya merasa terharu mendengar kata-kata itu. Ya, saya sangat bersyukur memiliki keluarga yang selalu mendukung saya. Mereka adalah sumber kekuatan saya. Jawabnya, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Saat matahari mulai terbenam, mereka menemukan tempat duduk di bangku taman. Suasana semakin romantis dengan cahaya lembut yang menyinari wajah mereka. Maya merasa seolah-olah waktu berhenti, dan hanya ada mereka berdua di dunia ini. Dr. Fajar menatap Maya dengan penuh perhatian. Maya, saya ingin mengucapkan terima kasih. Pertemuan ini sangat berarti bagi saya. Saya merasa kita memiliki koneksi yang istimewa. Katanya, suaranya lembut dan tulus. Maya merasakan jantungnya berdebar. Saya juga merasa hal yang sama, dokter. Ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Jawabnya, matanya bertemu dengan mata Dr. Fajar. Mereka saling tersenyum, dan Maya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Namun, di dalam hatinya, ada sedikit keraguan. Apakah ini benar-benar mungkin? Apakah mereka bisa melanjutkan hubungan ini di luar batasan profesional? Dr. Fajar seolah-olah membaca pikirannya. Saya tahu kita berada dalam situasi yang rumit. Tetapi saya percaya bahwa perasaan kita adalah sesuatu yang berharga. Kita bisa menjelajahi ini lebih lanjut, jika Anda mau. Katanya, suaranya penuh harapan. Maya merasa terharu mendengar kata-kata itu. Saya ingin, dokter. Saya ingin mengenal Anda lebih dekat. Jawabnya, merasakan keberanian yang tumbuh di dalam dirinya. Mereka berdua tersenyum, dan saat itu, Maya tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Mereka berpegangan tangan, merasakan kehangatan satu sama lain, dan Maya merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Dalam momen itu, semua keraguan dan ketakutan menghilang, digantikan oleh harapan dan kebahagiaan. Saat malam tiba, mereka berpisah dengan janji untuk bertemu lagi.
Maya pulang dengan perasaan bahagia, merasakan semangat baru yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah langkah pertama menuju hubungan yang lebih dalam dengan Dr. Fajar, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana perjalanan ini akan membawa mereka. Suatu malam, saat mereka duduk di sebuah kafe, Dr. Fajar menatap Maya dengan serius. Maya, saya ingin kita bisa merencanakan masa depan bersama. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Katanya, suaranya penuh harapan. Maya terkejut, tetapi juga merasa bahagia. Saya ingin itu, dokter. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan tumbuh bersama. Jawabnya, merasakan kedekatan yang semakin kuat. Mereka berdua tersenyum, dan saat itu, Maya tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Mereka berpegangan tangan, merasakan kehangatan satu sama lain, dan Maya merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Dalam momen itu, semua keraguan dan ketakutan menghilang, digantikan oleh harapan dan kebahagiaan. Dengan penuh keyakinan, mereka melangkah ke depan, siap untuk menjelajahi masa depan bersama. Maya tahu bahwa pertemuan pertama mereka di klinik adalah awal dari perjalanan yang indah, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Dalam hati, ia berdoa agar cinta mereka bisa tumbuh dan berkembang, menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara dokter dan pasien. Maya dan Dr. Fajar siap untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin datang, karena mereka tahu bahwa bersama-sama, mereka bisa mengatasi segalanya. Dengan harapan dan cinta yang mengalir di antara mereka melangkah ke masa depan yang penuh kemungkinan. Malam itu, Maya pulang dengan perasaan yang campur aduk. Senyuman tak kunjung pudar dari wajahnya, dan hatinya berdebar-debar memikirkan pertemuan yang baru saja terjadi. Ia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya bersinar lebih cerah. Setiap detil dari pertemuan itu terukir jelas dalam ingatannya. Senyuman Dr. Fajar, tatapan matanya yang penuh perhatian, dan momen-momen kecil yang membuatnya merasa istimewa. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sedikit keraguan yang menggelayuti pikirannya. Apakah hubungan ini bisa bertahan di luar batasan profesional yang selama ini mereka jalani? Hari-hari berlalu, dan Maya tidak sabar untuk bertemu lagi dengan Dr. Fajar. Mereka saling mengirim pesan, berbagi cerita tentang aktivitas sehari-hari, dan merencanakan pertemuan berikutnya. Setiap pesan yang diterima dari Dr. Fajar membuat jantung Maya berdebar, dan ia merasa semakin terhubung dengan sosok yang selama ini hanya ia kenal sebagai dokter. Akhirnya, mereka sepakat untuk bertemu lagi di taman tempat mereka berbincang sebelumnya. Suasana sore itu sangat indah, dengan langit berwarna oranye keemasan saat matahari mulai terbenam. Maya mengenakan gaun sederhana yang membuatnya merasa percaya diri, dan ia berharap penampilannya bisa membuat Dr. Fajar terkesan. Saat Maya tiba, ia melihat Dr. Fajar sudah menunggu di bangku yang sama. Ia mengenakan kemeja putih yang membuatnya terlihat semakin tampan. Ketika mata mereka bertemu, senyuman lebar muncul di wajah mereka. "Selamat datang, Maya. Senang melihatmu lagi," kata Dr. Fajar, suaranya hangat dan penuh semangat. "Selamat sore, dokter. Saya juga senang bisa bertemu lagi," jawab Maya, merasakan getaran positif di dalam hatinya. Mereka duduk di bangku taman, dan suasana terasa akrab. Maya merasa nyaman berbicara dengan Dr. Fajar, seolah-olah mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Mereka mulai berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, impian, dan harapan masing-masing. Maya menceritakan tentang proyek desain terbarunya, sementara Dr. Fajar berbagi tentang tantangan yang dihadapinya di klinik. Saat percakapan berlangsung, Maya merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan, dan ia tahu bahwa saatnya untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, ia merasa ragu. Apakah Dr. Fajar merasakan hal yang sama? Apakah ia siap untuk melangkah lebih jauh? Setelah beberapa saat, Dr. Fajar menatap Maya dengan serius. "Maya, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting," katanya, suaranya lembut namun tegas. Maya merasakan jantungnya berdebar. "Saya merasa kita memiliki koneksi yang istimewa. Saya tidak ingin hubungan ini hanya berhenti di sini. Saya ingin mengenalmu lebih dalam." Lanjutnya, matanya menatap Maya dengan penuh harapan. Maya terkejut, tetapi juga merasa lega. "Saya juga merasakan hal yang sama, dokter. Pertemuan kita telah mengubah cara saya melihat banyak hal.
Saya ingin menjelajahi perasaan ini lebih lanjut. Jawabnya, suaranya bergetar penuh emosi. Dokter Fajar tersenyum, dan Maya merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Saya tahu kita berada dalam situasi yang rumit, tetapi saya percaya bahwa perasaan kita adalah sesuatu yang berharga. Kita bisa melakukannya dengan cara yang baik, tanpa mengabaikan tanggung jawab kita. Katanya, suaranya penuh keyakinan. Maya mengangguk, merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Saya setuju, dokter. Kita bisa melakukannya dengan hati-hati. Saya ingin kita saling mendukung satu sama lain. Jawabnya, merasakan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Mereka berdua tersenyum, dan saat itu, Maya tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Mereka berpegangan tangan, merasakan kehangatan satu sama lain, dan Maya merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Dalam momen itu, semua keraguan dan ketakutan menghilang, digantikan oleh harapan dan kebahagiaan. Setelah beberapa saat berbincang, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar taman. Suasana sore itu semakin romantis dengan cahaya lembut yang menyinari wajah mereka. Maya merasa seolah-olah ia sedang berada dalam sebuah film, di mana semua terasa sempurna. Mereka berbagi tawa dan cerita, dan setiap langkah yang mereka ambil semakin mendekatkan mereka satu sama lain. Saat mereka melewati kolam kecil di taman, Dokter Fajar berhenti sejenak dan menatap air yang tenang. Maya, saya ingin kita bisa saling berbagi lebih banyak momen seperti ini. Momen di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri, tanpa tekanan dari dunia luar. Katanya, suaranya penuh harapan. Maya mengangguk setuju. Saya juga ingin itu, dokter. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan tumbuh bersama. Jawabnya, merasakan kedekatan yang semakin kuat. Mereka melanjutkan percakapan, dan Maya merasa semakin terpesona oleh kepribadian Dokter Fajar. Ia tidak hanya tampan, tetapi juga cerdas dan penuh perhatian. Setiap kali mereka tertawa bersama, Maya merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain lebih lama dari yang sebenarnya. Saat malam tiba, mereka menemukan tempat duduk di bangku taman. Suasana semakin romantis dengan cahaya lembut yang menyinari wajah mereka. Maya merasa seolah-olah waktu berhenti, dan hanya ada mereka berdua di dunia ini. Dokter Fajar menatap Maya dengan penuh perhatian. Maya, saya ingin mengucapkan terima kasih. Pertemuan ini sangat berarti bagi saya. Saya merasa kita memiliki koneksi yang istimewa. Katanya, suaranya lembut dan tulus. Maya merasakan jantungnya berdebar. Saya juga merasa hal yang sama, dokter. Ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Jawabnya, matanya bertemu dengan mata Dokter Fajar. Mereka saling tersenyum, dan saat itu, Maya tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih. Mereka berpegangan tangan, merasakan kehangatan satu sama lain, dan Maya merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Dalam momen itu, semua keraguan dan ketakutan menghilang, digantikan oleh harapan dan kebahagiaan. Saat malam semakin larut, mereka berpisah dengan janji untuk bertemu lagi. Maya pulang dengan perasaan bahagia, merasakan semangat baru yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah langkah pertama menuju hubungan yang lebih dalam dengan Dokter Fajar, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana perjalanan ini akan membawa mereka. Beberapa minggu kemudian, hubungan mereka semakin kuat. Mereka sering bertemu di luar klinik, berbagi momen-momen kecil yang membuat mereka semakin dekat. Maya merasa beruntung bisa mengenal Dokter Fajar lebih dalam, dan ia tahu bahwa perasaan mereka saling menguatkan satu sama lain. Mereka berbincang dengan para pengunjung, dan Dika merasa semakin percaya diri. Ia tahu bahwa Bu Sinta selalu ada di sampingnya, mendukungnya. Saat malam berakhir, Dika merasa puas dengan hasil pamerannya. Ia melihat Bu Sinta berdiri di sudut, tersenyum bangga. Dika mendekatinya, dan mereka saling bertukar pandang. Terima kasih telah datang, Bu. Saya tidak bisa melakukannya tanpa dukungan Anda, ucap Dika, hatinya penuh rasa syukur. Bu Sinta tersenyum, tetapi ada kerinduan di matanya. Kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, Dika. Aku bangga padamu, katanya, suaranya lembut. Dika merasakan kehangatan di dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama seperti yang ia harapkan, hubungan mereka tetap berharga. Malam itu, saat Dika pulang, ia merasa tenang. Ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat.
Meskipun perasaannya terhadap Bu Sinta tidak akan hilang, ia akan terus menghormati batasan yang ada. Dika menatap bintang-bintang di langit, merasa bersyukur atas semua momen berharga yang telah ia lalui. Ia tahu bahwa hidupnya akan terus berjalan, dan ia akan selalu membawa kenangan indah tentang Bu Sinta di dalam hatinya. Dengan perasaan campur aduk, Dika menutup matanya, berharap untuk menemukan lebih banyak momen berharga di masa depan, baik bersama Bu Sinta maupun dalam perjalanan hidupnya sendiri.